Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Yanti. Pagi juga Selamat Kak hari Adi. Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Wah, mereka sudah semangat ingin memuji Iya Tuhan. Pak Adi. Pasti mereka sudah menunggu dari tadi. Iya, semua sudah mandi, Ya. duduk yang manis karena mau beribadah kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Iya. Ayo adik-adik di rumah, kita naikkan pujian. Ayo teman, marilah bersama. Ayo teman, marilah bersama. Kita pergi ke rumah Tuhan. Ajaklah temanmu yang lain berdoa memuji Tuhan. Ucapkan selamat pagi. Ucapkan selamat pagi. Ucapkan selamat pagi. Selamat pagi teman-teman, dengan hati yang gembira, bersuka cita bersama, belajar firman Tuhan dan melakukannya. Kita ulangi lagi, lebih semangat Kak Yanti. Ayo anak-anak, lebih semangat lagi ya. Ayo teman, marilah bersama. Kita pergi ke rumah Tuhan. Ajaklah temanmu yang lain berdoa memuji Tuhan. Ucapkan selamat pagi. Ucapkan selamat pagi. Ucapkan selamat pagi. Selamat pagi teman-teman, dengan hati riang gembira, bersuka cita bersama, belajar firman Tuhan dan melakukannya. Senang lihat adik-adik di rumah semangat memuji Tuhan. Iya, pasti semangat. Ya. Mari kita akan berdoa bersama dengan sikap doa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang malam yang boleh kami lalui, sehingga pada pagi yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh bangun dengan satu kekuatan yang berasal daripada-Mu. Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu mau beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sucikan, kuduskan, layakan setiap kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, mari pergi bermisi. Menjadi semangat kita untuk memberitakan Injil. Memimpin kita bermisi.
tiba saatnya kita akan pengakuan iman anak. Pengakuan iman anak mulai. Aku percaya Allah Bapa berkuasa atas langit dan bumi. Aku percaya Yesus Kristus anak Allah juru selamatku. Aku percaya Roh Kudus penolongku. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Mari sama-sama kita pujikan pujian Tuhan Yesus aku berjanji. Jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, berani bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Adik-adik silakan duduk. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu. Walaupun kami di rumah, kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh datang, memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk media yang kami pakai, sehingga walaupun kami di rumah, kami boleh beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk media, sarana, prasarana yang Engkau sediakan bagi kami untuk beribadah. Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di kota besar. Tuhan menolong, memampukan mereka agar dapat memberitakan Injil dengan maksimal. Tuhan pakai talenta mereka, Tuhan pakai mereka dengan luar biasa, sehingga orang-orang yang belum mengenal Engkau di kota besar boleh dimenangkan karena pertolongan Tuhan melalui penyertaan-Mu kepada hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau utus untuk memberitakan Injil. Tuhan, kami menyerahkan untuk anak-anak sekolah minggu yang sampai saat ini belum bisa beribadah bersama-sama dengan kami melalui media online. Tuhan menolong Tuhan, Tuhan memampukan mereka dengan cara Tuhan agar mereka di hari-hari berikutnya boleh beribadah bersama kami kembali di sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita pada pagi ini. Adik-adik boleh menyiapkan persembahannya. Iya. Adik isi di amplop ya. Di amplop boleh. Boleh diantar di kantor gereja setiap jam kerja. Benar Kak Yanti. Boleh ditransfer di nomor rekening sekolah minggu yang ada. Ya, sambil persiapkan persembahannya, kita sama-sama pujikan pujian. Aku diberkati, sepanjang hidupku ku diberkati. Amin. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, yang berganti malam, aku diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur pada
ibadah pagi ini ada kesempatan buat kami untuk memberikan persembahan syukur kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah curahkan bagi keluarga kami, secara khusus Mama Papa yang sudah menyiapkan persembahan untuk kami pada pagi hari ini. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Pak Adi, Ya, waktu kecil Pak Adi sering main-main lempar-lempar batu sama teman tidak? oh pernah. Tapi kalau kena sakitnya minta ampun Kak Yanti. Iya. Ada adik-adik yang suka main-main batu di sini, lempar-lempar kakak, lempar-lempar adik. Kalau kena sakit itu. Kalau kena sakit, apalagi kalau pecah kepalanya, berdarah. Zaman dulu Kak Yanti, kalau orang bersalah itu dirajam, dilempar dengan batu sampai mati. Ngeri ya. Iya, itu hukumannya orang zaman dulu. Ih, Kak Yanti tidak mau main-main begitu Kak Adi. Kak Yanti takut. Di Alkitab juga ada orang yang tidak bersalah tapi dirajam sampai mati. Hah? Padahal dia tidak bersalah. Oh iya Kak Adi, Kak Yanti ingat. Laki-laki kan orangnya? Iya benar. Tapi siapa ya? Nah, kita akan dengarkan firman Tuhan sebentar Kak Yanti. Oh makanya adik-adik jangan pindah dari tempat duduk. Iya. Supaya bisa dengar ceritanya. Tetap duduk tenang. Tetap duduk yang manis ya. Firman Tuhan akan diberitakan. Terlebih dahulu kita naikkan pujian Roh Kudus yang manis. manis. Kita akan dengar cerita firman Tuhan hari ini, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan masih berkati kami. Sekarang kami mau dengar cerita firman-Mu, Engkau menolong kami untuk kami bisa mengerti akan firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Berkati juga Kak Noya yang akan bercerita.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu kalian sudah dengarkan cerita dari Kak Krisni? Ya, sekarang siapa yang masih ingat cerita yang diceritakan oleh Kak Krisni minggu lalu? Minggu lalu diceritakan ada seorang murid Tuhan Yesus yang benar sekali di penjara, tetapi dia tidak melakukan kejahatan. Apa yang dia lakukan? Dia di penjara karena dia memberitakan Injil. Dia menceritakan tentang Tuhan Yesus dan dia dimasukkan penjara. Namanya Bapak Petrus. Nah hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang murid Tuhan Yesus yang lain. Dia terpilih bersama dengan 6 orang temannya menjadi murid Tuhan Yesus yang bertugas untuk memperhatikan dan melayani orang-orang miskin. Dan dia juga memberitakan tentang Injil Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi ya kepada dia dan siapa ya orangnya? Yuk kita lihat bersama. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." kata imam besar. Benarkah demikian? Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya.
Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. maka berteriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Nah adik-adik, siapa namanya yang tadi sudah kalian lihat videonya? Benar sekali, namanya Stefanus. Dia berani menceritakan tentang Injil Kristus di hadapan banyak orang. Dan bahkan dia bukan cuman berani, dia bukan cuman semangat, bahkan dia sampai mati mengorbankan diri dan nyawanya bagi pemberitaan Injil Kristus. Nah, Stefanus diberi kuasa oleh Tuhan. Roh Kudus menolong dia untuk dia berani, semangat, walaupun dia harus mati. Nah adik-adik, bukan cuman Bapak Stefanus saja yang berani untuk memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Setelah Bapak Stefanus mati, ada banyak murid Tuhan Yesus berani memberitakan Injil, bahkan mereka rela mati demi memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Bahkan kita bisa mengenal Kristus sampai sekarang itu pun karena peran orang-orang yang berani untuk memberitakan Injil. Ada banyak loh orang-orang yang berani. Nah ini disebut misionaris. Mereka orang-orang yang diutus Tuhan untuk memberitakan Injil. Bahkan mereka rela sampai mati loh adik-adik. Nah bagaimana dengan adik-adik? Apakah kalian sudah memberitakan Injil? Apakah kalian sudah semangat memberitakan Injil seperti orang-orang yang di dalam Alkitab, bahkan orang-orang para misionaris yang mereka berani untuk beritakan firman? Apa yang membuat kalian takut ketika memberitakan tentang firman Tuhan, Injil tentang Tuhan? Hari ini kita belajar untuk berani dan tetap semangat untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kalian adik-adik. Mungkin ada oma, ada opa, om, tante, atau mungkin di rumah kita ada mbak, atau siapapun yang ada di rumah kita yang belum kenal tentang Injil Kristus. Yuk kita semangat untuk beritakan, ceritakan tentang Injil agar mereka juga percaya dan mereka bisa memperoleh keselamatan. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan sudah mengutus begitu banyak orang, mulai dari Bapak Stefanus, Bapak Petrus, dan bahkan banyak orang-orang dari Alkitab, bahkan orang-orang sampai sekarang Tuhan utus untuk menceritakan tentang Injil Kristus supaya banyak orang yang percaya, termasuk kami juga Tuhan.
Terima kasih Bapa untuk orang-orang yang Tuhan sudah utus. Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada agar mereka tetap semangat beritakan firman Tuhan. Begitu juga dengan kami. Tuhan tolong kami untuk kami tetap semangat memberitakan tentang Injil Kristus kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini Roma 1 ayat 16a. Yuk kalian buka sama-sama di Alkitab kalian masing-masing. Roma 1 ayat 16a. Kalau sudah dibuka, yuk kita baca sama-sama. Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama ya. Setelah itu kita akan pakai gerakan. Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, sekarang kita menghafalkannya dengan memakai gerakan. Roma 1 ayat 16a. Bisa? Sebab aku, semuanya berdiri. Yuk, Kak Noya lupa. Sekarang kalian berdiri ya. Kita menghafalkannya dengan berdiri. Ya, oke. Roma 1 ayat 16a. Berdiri tegap. Sebab aku, jalan, mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Oke, kita ulangi lagi ya. Berdiri tegap. Oke. Roma 1 ayat 16a. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Ya, silakan kalian menghafalkan ayat hafalan ini di rumah. Demikian ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita akhiri ibadah kita. Semua adik-adik bangkit berdiri. Mari sama-sama kita pujikan pujian kita yang tadi. Mari pergi bermisi. Yuk dengan gerakannya ya. Taat dan setia
ibadah kita telah selesai. Adik-adik di rumah, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga telah mendengar bagaimana Roh Kudus yang menuntun Stefanus untuk pergi bermisi. Tuhan menolong, mampukan kami, walaupun kami masih kecil, kami tetap setia, taat, sesuai perintah-Mu, memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.